tapi mungkin banyak kekurangan dari jemaat Boyolali untuk mendukung dengan doa-doa yang selalu kita dukung untuk Mas Denny tetap bisa melayani di GKI Boyolali. Tetapi seperti yang dikatakan di Agus, Tuhan yang mempunyai rencana yang indah buat Mas Denny dan buat GKI Boyolali ini. Tapi dengan tidak terpaksa Mas Denny, tapi Tuhan pasti memberikan di mana nanti Mas Denny untuk melayani di tempat lain. Dan tetapi GKI Boyolali, khususnya jemaat GKI Boyolali sangat terkesan dengan pelayanan Mas Denny, baik anak-anak remaja, mungkin dari ibu-ibu lansia, juga saya pribadi Mas Denny, tidak ada apapun yang ada di dalam hati kita masing-masing, tetapi semuanya itu Tuhan yang menjawab setiap doa kita. Dan Mas Denny harus tidak tetap melayani di GKI Boyolali ini, tetapi di tempat lain mungkin nanti memberikan yang terindah buat Mas Denny. Dan tidak ada kata perpisahan sebetulnya, karena apa? Jauh di mata, dekat di hati. Jadi Mas Denny untuk jangan lupa dengan jemaat GKI Boyolali ini yang mungkin banyak kelebihan dan kekurangannya. Inilah mungkin menjadi kenangan Mas Denny di GKI Boyolali ini. Kami mewakili jemaat Boyolali juga mohon maaf apabila selama Mas Denny melayani di GKI Boyolali ini banyak sekali kekurangannya, baik tegur sapa kepada Mas Denny yang kurang berkenan di hati Mas Denny. Kami mewakili jemaat GKI Boyolali mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya. Ya, salam Bapak Ibu. Saya nggak tahu harus ngomong apa, karena saya senang, saya bahagia berpelayanan di tempat ini. Kalau tadi judulnya Home Sweet Home, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada jemaat GKI Boyolali yang sudah menjadikan Home Sweet Home. Karena saya merasa home sweet home di GKI Boyolali, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan cintanya terhadap saya. Itu ya. Terima kasih juga atas kerjasama yang telah dibangun selama ini. Saya mohon maaf kalau dalam perkataan saya, dalam tutur kata saya, ya, dalam pelayanan saya, begitu banyak keterbatasan yang ada, ya, begitu banyak kelemahan di sana sini. Tetapi saya mengucap syukur atas jemaat yang mau menerima segala keterbatasan saya. Ya, saya mohon maaf kalau apa yang telah saya lakukan di GKI Boyolali ini tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan biarlah kekeluargaan ini, persaudaraan ini boleh tetap terjalin walaupun kita tidak bersama, kita berpisah, tetapi biarlah dalam hal berkomunikasi kita boleh tetap saling menjaga satu dengan yang lain. Gitu. Nah, terima kasih dan selamat berjuang untuk GKI Boyolali. Teruslah bangun bersama dan jadikan GKI Boyolali itu gereja yang penuh berkat untuk semua orang. Terima kasih. Ya. Yang terakhir saya minta Pak Yonatan untuk bisa menyampaikan pesan baik untuk jemaat GKI Boyolali maupun juga untuk Denny. Iya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, proses itu harus ada akhirnya. Dan setiap akhir dari proses itu tidak selalu indah, tidak selalu baik, tidak selalu bisa diterima oleh banyak orang. Apalagi kalau proses itu mungkin di luar apa yang sudah kita bayangkan dan kita harapkan.
Tetapi bagaimanapun juga namanya sebuah proses pasti ada akhirnya. Dan hari ini, atau tepatnya tanggal 10 Oktober yang lalu, proses pemanggilan pendeta untuk Mas Denny berakhir. Dan berakhirnya mungkin tidak seindah yang dibayangkan oleh Mas Denny, tidak seindah yang dibayangkan mungkin oleh sebagian dari anggota jemaat. Tetapi kalau ini kita hayati sebagai bentuk dari rencana Tuhan, bahwa ya untuk GKI Boyolali masih harus melanjutkan proses dengan yang lain, untuk Mas Denny masih melanjutkan proses dengan jemaat yang lain juga. Tetapi untuk bersama dengan Boyolali prosesnya berhenti. Namun tidak berarti bahwa proses berhenti itu harus berhenti juga keterhubungan baik secara emosional maupun kekeluargaan. Saya mengenal Mas Denny jauh lebih lama daripada Bapak Ibu sekalian. Keluarga kami menganggap beliau sebagai saudara. Tetapi ketika proses ini harus berhenti, kita harus belajar menerima itu dengan keyakinan bahwa inilah yang terbaik. Kami sudah banyak ngobrol dengan Denny ketika proses ini disampaikan, dan hasilnya mungkin di luar dugaan Denny. Banyak ngobrol dan memang Mas Denny sudah cukup siap untuk itu. Dan ke depan mau kemanapun Mas Denny mungkin sudah punya gambaran. Sekalipun kami masih harus meminta beliau untuk terus berproses. Dan kita semua belajar banyak hal dari proses 4 tahun atau 3,5 tahun ini. Jemaat belajar, Mas Denny juga belajar. Semoga dengan apa yang terjadi selama ini kita semua boleh menjadi lebih dewasa di dalam proses pemanggilan pendeta. Saya selalu mengingatkan orang memilih pendeta itu seperti memilih jodoh. Tidak bisa kalau Bapak Ibu memilih jodoh, memilih pasangan hidup, kira-kira Bapak Ibu hanya menuntut bisa enggak? Aku pengen nih suamiku ke depan, istriku ke depan begini, dan aku mau yang kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu aku nggak mau. Ketemu jodoh yang seperti itu? Nggak. Kita ketemu jodoh itu ketika kita ketika kita pun mau menyesuaikan diri. Saya selalu bilang sama Mas Denny juga begitu ketika saya mendampingi di masa-masa akhir dalam proses ini. Kita itu sedang berproses untuk menjadi jodoh. Kalau yang dibawa adalah tuntutan, sampai kapanpun kita nggak akan pernah ketemu jodoh kita. Kita harus berani menerima kelebihan dari orang dan belajar mencintainya, termasuk dalam jemaat dan termasuk jemaat dengan calon pendetanya. Dan mungkin proses itu yang terus harus kita kembangkan, bahwa tidak ada jodoh itu, atau suami kita mungkin juga bagi kita baik, tetapi bukan berarti suami kita sempurna, kan begitu. Istri kita mungkin bagi kita baik, tapi bukan berarti istri kita tidak ada kekurangannya. Dan seperti itu harus dipahami oleh calon pendeta maupun oleh jemaat. Jadi karena nanti Mas Denny juga berproses di jemaat yang lain, lalu GKI Boyolali berproses dengan calon pendeta yang lain, belajarlah untuk mencintai. Karena cinta itu menutupi segala sesuatu. Segala sesuatu bisa tertutupi kalau kita mencintai. Segala sesuatu akan tercover, terlengkapi ketika kita mau mengasihi dan mencintai. Nah, ini yang harus kita belajar bersama. 4
4 tahun kita belajar itu dan mungkin prosesnya berhenti dan memang bukan jodoh kita. Mas Denny bukan jodohnya GKI Boyolali, GKI Boyolali bukan jodohnya Mas Denny. Tetapi kita masih harus mencari jodoh masing-masing. Mari kita mencari jodoh kita dan kita belajar. Ketika nanti ada yang ditempatkan atau kita mendapat tempat, kita belajar untuk mencintai, menerima dengan segala keberadaan, memahami, dan selalu mengupayakan perubahan secara bersama. Itu harapannya, baik kepada jemaat GKI Boyolali setelah 3,5 tahun maupun kepada Mas Denny, supaya lebih bertumbuh bersama dalam kedewasaan berproses dalam pemanggilan pendeta. Saya tidak akan pernah mengucapkan selamat berpisah, karena walaupun berpisah dengan jemaat GKI Boyolali tapi tidak berpisah dengan kami pastinya, begitu ya. Tapi pada prinsipnya saya selalu mendukung pada Mas Denny ke depan dalam proses pemanggilan dimanapun tempatnya. Tetapi satu pesan kami, saya dan istri, teruslah menjalani panggilan pendeta. Amin. Kita akan bersama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, ketika kami harus berpisah oleh karena kedekatan yang sudah cukup terbangun di antara kami, merupakan sebuah hal yang tidak mudah. Tetapi jikalau ini adalah kehendak-Mu kami untuk belajar menerima itu dengan kerelaan hati kami. Kami menerima itu dengan segala keberadaan kami saat ini, seberat apapun kami akan belajar untuk menerimanya. Sebab itu Bapa, kuatkan kami untuk terus melanjutkan karya-karya pelayanan kami, baik kami sebagai sebuah jemaat GKI Boyolali maupun kami sebagai pendeta dan calon pendeta. Mampukan kami untuk terus berkarya melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, supaya melalui kehidupan yang kami nampakkan dan karya-karya yang kami lakukan, kami boleh memuliakan Engkau dalam hidup ini. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Penatua Rilantono Hangladeni, Tuhan, untuk tempat pelayanan selanjutnya. Sungguh kami hanya mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang menuntun, Engkau yang menyertainya, dan Engkau yang akan menyediakan tempat yang indah untuk pelayanan Penatua Denny selanjutnya. Biarlah juga Engkau berkati di hari-hari penantian untuk menunggu penempatan di jemaat yang lain. Engkau sertai dan Engkau pimpin di dalam kehidupan pribadinya, di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah segala apa yang dirasakan. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa menuntunnya, sehingga pada akhirnya ada kebaikan yang boleh dilihat secara mendalam, ada keindahan yang boleh dirasakan di dalam kehidupan pelayanannya. Kami rindu Tuhan, Engkau terus berkarya memakainya menjadi alat di tangan-Mu di tengah-tengah pelayanan kehidupan gereja. Juga kami berdoa untuk jemaat-Mu GKI Boyolali selepas menyelesaikan proses pemanggilan dengan Penatua Rilantono Hangladeni saat ini. Di kemudian hari atau di kemudian waktu, kami masih harus melanjutkan proses untuk kembali mengulang bersama dengan calon pendeta yang baru. Biarlah Engkau tolong kami, supaya kami pun boleh berproses dengan baik, sehingga dalam kurun waktu yang telah Tuhan tentukan, kami boleh mendapatkan seorang gembala yang mampu untuk menolong kami, yang mampu untuk terus mendampingi kami, yang mampu untuk kami terima dengan segala keberadaannya. Kami rindu Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun jemaat-Mu ini dan memperlengkapinya, supaya pada akhirnya jemaat-Mu ini boleh terkelola dengan baik, tergembalakan dengan baik,
seturut dengan kehendak Tuhan pada diri orang-orang yang Tuhan utus untuk melakukan pengembalaan, terutama seorang pendeta dalam kehidupan jemaat Tuhan di GKI Boyolali. Bapak yang penuh kasih, kami serahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun kami sebagai sebuah gereja. Juga pada kesempatan ini ya Bapa, kami belajar untuk mengucap syukur atas makanan yang boleh kami terima di siang ini. Kami meyakini inilah berkat Tuhan yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menikmatinya dengan ungkapan syukur, dan melalui makanan ini kiranya kami mendapatkan kekuatan untuk kami beraktivitas di waktu-waktu selanjutnya. Kami serahkan ya Tuhan, seusai makan ini mungkin masih ada hal-hal yang harus kami lakukan. Kiranya Tuhan menolong kami, menyertai kami ketika kami kembali ke Boyolali. Tuhan pimpin kami, dan ketika kami kembali pada kehidupan kami untuk melanjutkan karya-karya kami di tengah-tengah kehidupan kami, biarlah hikmat dan penyertaan Tuhan senantiasa boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, sehingga di jalan kehidupan kami ada keselamatan yang mengiring hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah permohonan kami. Kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, bagi jemaat yang ingin memberikan ucapan selamat kepada ya tidak apa-apa, makan di situ. Ya, bagi yang ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Mas Denny, silakan gitu ya. Kalau mau sekarang, mau besok ya boleh gitu ya. Ya, oke, saya kira acara kita sudah selesai, baik untuk acara kebaktian Padang maupun perpisahan. Kita dapat menikmati berkat yang telah Tuhan sediakan. Bagi yang mau menyampaikan ucapan selamat pada Mas Denny, silakan gitu ya. Ya. Tanya Mas Sofet ini loh. Tanya Mas Sofet.